Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk pada materi kali ini nih, tahukah kamu apa itu konflik sosial? Pasti kalian sering mendengar kata-kata tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu konflik sosial. Konflik sosial adalah benturan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi akibat dari perbedaan pemahaman atau pendapat. Perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan sering diartikan sama, padahal keduanya memiliki konsep berbeda. Konflik merupakan bagian dari fenomena sosial dalam masyarakat. Sedangkan kekerasan merupakan sikap menekan lawan secara fisik, verbal, ataupun psikologi. Bagaimana hubungan di antara keduanya? Kekerasan merupakan tindak lanjut dari konflik yang tidak terselesaikan secara bijak. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai alat untuk melakukan konflik. Beberapa faktor-faktor adanya konflik diantaranya yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Selanjutnya, adanya perbedaan kepentingan. Kemudian, kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, kurangnya komunikasi. Macam-macam konflik sosial dibagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antar kelas sosial, misalnya antar masyarakat kelas atas dan bawah, buruh dan pemilik modal. Sedangkan untuk konflik horizontal contohnya seperti konflik antar suku, agama, dan ras. Berikut adalah contoh kasus konflik sosial. Bentrokan yang melibatkan dua kelompok massa dari dua perguruan silat yang terjadi di sejumlah ruas jalan di kota Yogyakarta menuai keprihatinan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menanggapi konflik sosial tersebut, Raja Keraton Yogyakarta mengajak warganya mengedepankan jalinan persaudaraan dalam menyelesaikan konflik. Sri Sultan meminta semua pihak saling menahan diri dan mempercayakan penanganannya ke aparat kepolisian. Dan selanjutnya adalah contoh kasus kekerasan. Tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak hampir mencapai 5.000 kasus. Yang mengejutkan, keluarga dan rumah tangga adalah salah satu sumber lokasi kekerasan tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejak awal tahun 2024, sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkup rumah tangga. Selain rumah tangga, sekolah dan fasilitas umum juga kerap menjadi lokasi kekerasan. Berdasarkan usia, anak di bawah 5 tahun dan rentang usia 6 hingga 12 tahun juga acap kali menjadi korban kekerasan. Kategori remaja menjadi yang tertinggi dengan temuan lebih dari 6.000 kasus. Masih berdasarkan data Simfoni PPA, pelaku kekerasan justru berasal dari pihak terdekat korban. Lebih ironis, orang tua sebagai pelaku kekerasan menempati peringkat kedua setelah suami dan istri. Berdasarkan kelompok umum, rentang usia 25 hingga 44 tahun menjadi pelaku kekerasan terbesar, disusul usia 18 hingga 24 tahun. Berbagai temuan ini sedianya menjadi peringatan bagi orang tua maupun keluarga dalam meminimalisir potensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Tim Liputan BTV. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial diantaranya yaitu membangun toleransi, menerapkan toleransi dan saling menghormati antar sesama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran dapat membantu mencegah konflik, menumbuhkan sikap tenggang rasa sejak dini, dan yang terakhir, menghargai perbedaan dan membangun persatuan dan kesatuan. Nah, dari penjelasan tadi, apakah di sekitar kalian pernah terjadi konflik sosial? Coba presentasikan di depan apa konflik sosial yang terjadi, apa penyebabnya, dan apa solusinya.